Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segenap teman-teman Lagu Al-Quran Channel rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa menjalankan aktivitas di bulan yang penuh berkah ini. Semoga apa yang kita kerjakan yang baik dicatat sebagai amal hasanah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita aturkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa sangat mengharapkan tarbiyah serta syafaatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya masih tetap menyampaikan atau berbicara kaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Tentunya masih dalam pembahasan membaca Al-Quran. Di antaranya yang perlu saya sampaikan ada beberapa yang terjadi yang sering kita terlena di dalam membaca Al-Quran, yakni salah satunya adalah tawallud. Apakah yang dimaksud tawallud? Tawallud adalah memantulkan huruf sukun yang pada bukan tempatnya. Perlu diingat bahwa di dalam huruf hijaiyah itu ada 5 huruf yang ketika sukun atau mati karena waqaf, 5 huruf tersebut dibaca secara mantul, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Kelima huruf ini ketika waqaf atau karena sukun, kelima huruf ini dibaca dengan memantul atau qalqalah. Di luar 5 huruf ini maka jangan sampai terjadi ketika sukun dibaca mantul. Apabila terjadi maka ini dinamakan dengan tawallud, atau dengan secara bahasa artinya beranak. Secara bahasa berarti beranak. Suatu contoh yang sering terjadi yaitu ketika ghain sukun, terjadi ketika ghain sukun, atau dad sukun, atau zal, dha, za. Bahkan terkadang nggak terasa lam pun, huruf lam itu bisa saja tawallud. Makanya pentingnya kita meneliti bacaan kita, jeli dalam bacaan kita, karena terkadang kita ini terlena, dirasa sudah benar, ternyata ada saja yang masih kurang pas. Baiklah, di sini akan kita coba
untuk kali ini membaca suratul Fatihah. Biasanya di Fatihah itu terjadi tawalud di huruf lam pada ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak terasa rabbil a, nggak rabbil a tapi rabbil a. Kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Itu sebuah contoh membaca Al-Quran dilakukan dengan murotal, maqam ros. Di situ saya berusaha menghilangkan tawalud, yaitu Rabbil alamin. Itu sering terjadi kita nggak terasa Rabbil alamin. Yang kedua, di huruf ghain yang terkadang kita nggak terasa juga tawalud, misalkan ghairil ya. Gak-nya itu namanya tawalud. Nah, ini tadi saya berusaha kita hilangkan gak-nya menjadi ghairil maghdubi alaihim. Jadi itu teman-temanku, kita terkadang di dalam baca Al-Quran ini juga mengalami kelenaan, utamanya pada huruf-huruf yang mestinya tidak mantul menjadi mantul. Nah, ini secara kaidah memang kita dituntut untuk berusaha membaca dengan sebaik mungkin, sebenar mungkin, terhindar dari kebiasaan kita. Kalau saya orang Jawa, terkadang pengaruh dialek bahasa nggak terasa. Kalau di Jawa itu semua huruf kebiasaannya adalah ditekan, sedangkan huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah itu sesuai dengan sifatnya. Ada sebagian huruf yang ditekan, ada sebagian huruf yang ditahan. Ini kita akan mengetahui apabila selalu belajar dan belajar, sehingga diharapkan walaupun kita orang Jawa, kita orang Indonesia, ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu huruf Arab, kita dituntut untuk bisa berusaha sautul Arabiyah, suara orang Jawa dituntut menjadi suara orang Arab, atau huruf-hurufnya itu dituntut seakan-akan huruf Arab. Memang huruf Arab, maksudnya sifat huruf itu bukan terpengaruh oleh dialek bahasa kita, namun sesuai dengan kaidah yang ada, yaitu kaidah yang terjadi dalam dialek atau dalam bahasa Arab. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi
mudah-mudahan manfaat, dan apabila ada yang kurang pas, kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.